Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. NIM saya 1122 pelajaran SDM lanjutan Bapak Halifi Aziza SPTMM kelas MA22CA1 SDM. Pada ini pembukaan dan perkenalan kasus PT Mikun Indonesia, mulai dengan memperkenalkan perusahaan. PT Mikun Indonesia adalah perusahaan otomotif Jepang yang terletak di kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat. Perusahaan ini memproduksi berbagai komponen otomotif seperti sistem kontrol thermal, sistem katup, dan sistem injeksi bahan bakar untuk mobil serta motor. Salah satunya divisinya adalah injection yang memproduksi komponen penting untuk klien seperti Yamaha, Honda, dan Bajaj. Sampaikan permasalahan utama. Namun pada tahun 2022 bagian injection PT Mikuni menghadapi tantangan besar dalam mencapai target produksi 75.000 unit per bulan. Produksi mengalami penurunan signifikan, khususnya di penurunan tahun kedua tersebut. Hal ini mengintimidasikan adanya hambatan yang perlu diatasi untuk menjaga kinerja perusahaan. Yang kedua, pentingnya 3 aspek bagi PT Mikuni Indonesia, yaitu kinerja. Kinerja karyawan merupakan fondasi dari kesuksesan perusahaan, terutama dalam industri manufaktur. Setiap karyawan di PT Mikuni Indonesia memiliki tanggung jawab dan mencapai target produksi. Oleh karena itu, rendahnya kinerja akan berdampak langsung pada output dan kualitas produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya, lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif akan penting bagi produktivitas karyawan. Dalam kasus PT Mikuni, pencahayaan yang kurang baik, yang terbatas, dan kebersihan yang belum terjaga mengganggu kenyamanan karyawan. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi dan semangat kerja yang pada akhirnya mempengaruhi hasil kinerja. Budaya organisasi yang kuat membantu menciptakan keteraturan dan absensi kerja. PT Mikuni menerapkan budaya 5S dan senam pagi Taiso untuk meningkatkan disiplin dan semangat karyawan. Namun implementasi yang belum maksimal dari budaya ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan agar dapat membantu pencapaian target perusahaan. Untuk selanjutnya, yang ketiga, transisi ke pembahasan lebih mendalam, yaitu dalam pembahasan ini kita akan menyoroti lebih dalam bagaimana ketiga aspek ini: kinerja, lingkungan kinerja, dan budaya organisasi memengaruhi PT Mikuni Indonesia. Kita akan menganalisis dampak dari permasalahan yang ada dan melihat langkah apa yang bisa diambil untuk meningkatkan produktivitas dan stabilitas operasional di masa depan. Dengan pembukaan ini, Anda memberikan gambaran singkat tentang kasus dan menjelaskan relevansi dari setiap aspek terhadap keberhasilan perusahaan. Kinerja merupakan hasil yang dicapai seorang karyawan di perusahaan, baik secara kualitas dan kuantitas. Maka peningkatan kinerja dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan guna mengembangkan sumber daya manusia SDM untuk kedepannya. Peningkatan kinerja karyawan mendorong kemajuan bagi lingkungan perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan kerja yang tidak stabil. Rendahnya tingkat kinerja karyawan merupakan masalah yang sangat perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan, karena kinerja karyawan akan mempengaruhi terhadap kualitas dan kuantitas perusahaan dalam persaingan bisnis. Perkembangan bisnis semakin pesat seiring perkembangan teknologi dan globalisasi. Bisnis pun mengalami kondisi
naik turun dan menentukan strategi pasar, karena ketidakpastian tersebut memicu para pembisnis menyusun kembali mengenai strategi yang akan mereka jalankan. Perkembangan dan ketidakpastian kondisi menyebabkan perusahaan, pola pikir organisasi bisnis, dan menuntun revolusi pada manajemen yang ada. Salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan industri adalah pemenuhan standar pelayanan untuk pelanggan, di mana perusahaan perlu mempersiapkan semua sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan tersebut. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar dalam keberhasilan operasional perusahaan, sehingga perusahaan perlu mengatur bagaimana manajemen sumber daya manusia yang mampu bekerja efektif dan efisien. Kinerja karyawan mempengaruhi terhadap berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi kinerja yang dilakukan oleh karyawan, maka akan semakin baik output serta perkembangan perusahaan. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat perusahaan yang memiliki kinerja karyawan yang rendah. Karyawan belum bisa bekerja secara efektif dan efisien, yang menyebabkan kemampuan kerja karyawan menjadi buruk. Tidak efektif dan efisien dapat diukur dengan waktu pengerjaan lebih lama dan tidak tepat waktu, tidak adanya semangat dalam menyelesaikan tugas, sehingga kualitas kerja karyawan rendah dan intensitas kesalahan masih tinggi dalam melakukan pekerjaan. Kinerja karyawan organisasi dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi, lingkungan kerja, dan keselamatan kerja. Keberhasilan suatu organisasi bisnis untuk mengimplementasikan aspek-aspek nilai value budaya organisasi dapat mendorong organisasi tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. PT Mikuni Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif. Perusahaan yang terletak di industri tahun MM20 Jalan Nyirim Blok Kiki, Cikarang Barat, merupakan perusahaan dari Jepang. PT Mikuni memproduksi produk mobil, sistem kontrol thermal, sensor, produksi motor, sistem interior, sistem katup, sampai sistem injeksi bahan bakar untuk sepeda motor kecil, peralatan rumah tangga, Mikuni Life dan Auto, serta memproduksi dan menjual alat bantu mengemudi. Sedangkan bagian yang saya teliti yaitu bagian injection, yang hanya memproduksi case AC yang terdiri dari case AC G3 Yamaha, G3 Honda, G3 Bajaj, dan G2A, G2B, dan produksi TPS. Kompetensi dalam bidangnya, hal ini ditentukan dalam manajemen dengan keinginan mampu memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Terkait dengan kinerja karyawan, cenderung dilihat bahwa selama ini perusahaan dalam memberikan pekerjaan pada karyawan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Perusahaan menetapkan waktu kerja selama 8 jam untuk setiap shift, dan jika ada waktu tambahan itu waktu lembur. Kinerja karyawan adalah hasil pencapaian terbaik karyawan dalam perusahaan. Peningkatan kinerja karyawan akan mendorong kemajuan bagi organisasi di lingkungan perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan kerja. Tenaga kerja yang ada pada perusahaan harus dijaga dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitas sesuai dengan perkembangan perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, peningkatan kinerja karyawan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk mengembangkan sumber daya manusia karyawan. Karyawan sebagai sumber daya paling dominan pada perusahaan, yang merupakan salah satu faktor internal perusahaan yang berperan penting dalam menghasilkan suatu kinerja berkualitas. Oleh karena itu, perusahaan wajib memberikan keamanan dan keamanan bagi karyawan. Faktor ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan.
Ketika karyawan memiliki aman dan nyaman dalam bekerja, maka karyawan akan bekerja dengan baik. Dalam perjalanan PT Mikuni Indonesia mengalami naik turun dan ketidakstabilan dalam proses produksi. Pada akhir tahun 2022, produksi PT Mikuni Indonesia sangat mengalami penurunan hingga 40% dari target produksi yang telah ditetapkan. Adapun grafik naik turunnya target plan PT Mikuni Indonesia, laporan target produksi tahun 2022 tidak mencapai hasil optimal 100%, yang mana produksi tidak stabil dan tidak tercapai target. Bulan Mei mengalami penurunan, yakni hanya mampu memproduksi 60 pieces per bulan yang seharusnya 75 pieces per bulan. Hingga di penghujung tahun 2022, produksi PT Mikuni Indonesia terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni bulan September 65 pieces per bulan, Oktober 50.000 pieces per bulan, November 45.000 pieces per bulan, Desember 46.000 pieces. Target PT Mikuni Indonesia adalah 75.000 per bulan, yang mana harus dipenuhi agar menghindari berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Sudiansyah selaku leader injection mengenai tidak tercapainya target produksi, yaitu suasana lingkungan pekerjaan dan kurangnya adanya ketegasan pemimpin dalam menyikapi kebutuhan karyawan. Budaya organisasi menjadi pendorong terbentuknya kinerja. Budaya organisasi merupakan nilai yang berkembang dalam suatu organisasi, karena budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di organisasi dan diterima oleh seluruh anggota organisasi. Penilaian yang baik terhadap budaya organisasi dapat mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja individu yang dapat di dalam organisasi tersebut. Karyawan yang sudah memahami keseluruhan nilai-nilai organisasi dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai suatu kepribadian organisasi, nilai dan keyakinan tersebut diwujudkan menjadi perilaku keseharian mereka dalam bekerja, sehingga akan menjadi kinerja individual. Bentuk organisasi dilihat dari kinerjanya. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah dalam pencapaian tujuan organisasi yang baik. PT Mikuni Indonesia menerapkan budaya organisasi dalam kegiatan produksi dan operasionalnya. Waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem dan nilai-nilai tersebut tidak sebentar. Budaya yang dianut oleh perusahaan yaitu 5S, yaitu seri ringkas, Seiton rapi, Seiso resik, Seiketsu rawat, Setsuke rajin untuk memicu para karyawan dan pembenahan kualitas produksi atau karyawan itu sendiri. Program 5S diharapkan dapat meminimalisir pemborosan pada saat produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas perusahaan. Dari hasil wawancara dengan sampel 10 orang karyawan PT Mikuni Indonesia, khususnya bagian injection, karyawan PT Mikuni sering meletakkan sapu dan pengki tidak sesuai dengan tempatnya, bahkan ditaruh tergeletak begitu saja. Kurangnya menjaga keterampilan kerapihan lain. PT Mikuni juga menerapkan budaya organisasi tentang senam pagi Taisho. Ini bagi perusahaan Jepang itu semangat kerja dan tidak malas, disiplin, dan untuk melihat karyawan rajin atau tidaknya dapat bekerja. Akan tetapi banyak dari karyawan yang tidak mengikuti, bahkan ada yang mengikuti akan tetapi senamnya bermalas-malasan. Pihak perusahaan sudah menetapkan sanksi tegas apabila anak tidak bisa disiplin, akan langsung dikenakan SP3
lingkungan kerja sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena apabila kondisi lingkungan baik maka akan memberikan motivasi kerja bagi para karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Lingkungan kerja adalah bagian penting yang mampu meningkatkan kualitas produktivitas kerja. Lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat menimbulkan kerugian seperti tekad rendah, ketidaksempurnaan penampilan, dan tinggi dalam mengurus pekerjaan. Bentuk dari lingkungan kerja yang baik meliputi penerangan yang cukup, tempat yang bersih, tersediaan alat-alat pengaman, sirkulasi udara yang baik, dan suara bising yang dapat ditekan seminimalis mungkin. Berikut adalah rangkuman mengenai pengaruh kinerja, lingkungan kerja, dan budaya organisasi terhadap keberhasilan PT Mikuni Indonesia. Kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah faktor utama yang menentukan seberapa efektif dan efisien perusahaan dapat mencapai target produksi. Tingkat kinerja yang tinggi baik dalam kualitas maupun kuantitas membantu perusahaan memenuhi target produksi dan menjaga stabilitas operasional. Sebaliknya, kinerja yang rendah seperti yang terlihat dari penurunan produksi dapat menyebabkan kerugian dan menurunkan daya saing perusahaan. Untuk yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan aman mendukung produktivitas karyawan. Kondisi lingkungan kerja di PT Mikuni yang kurang ideal seperti pencahayaan yang kurang, ventilasi yang buruk, dan kebersihan yang tidak terjaga mengurangi motivasi dan kenyamanan karyawan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas dan kecepatan kerja mereka. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan konsentrasi, motivasi, dan efisiensi karyawan, yang semuanya penting untuk keberhasilan operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu budaya organisasi. Budaya 5S dan kegiatan TAISO yang diterapkan PT Mikuni Indonesia bertujuan untuk menciptakan disiplin, keteraturan, dan semangat kerja. Budaya organisasi ini dapat mendorong karyawan untuk lebih rapi, teratur, dan bersemangat dalam menjalankan tugas mereka. Namun, tantangan dalam konsistensi penerapan budaya ini menunjukkan bahwa dukungan dari komitmen dari kepemimpinan sangat diperlukan. Budaya yang kuat dapat meningkatkan semangat kerja, produktivitas, dan kolaborasi di antara karyawan yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Standar secara tepat keseluruhan keberhasilan PT Mikuni sangat bergantung pada sinergi antara kinerja karyawan, lingkungan kinerja yang kondusif, dan budaya organisasi yang positif. Ketiga aspek ini jika dikelola dengan baik akan menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya adalah pemimpin di bagian injection perlu lebih tegas dalam memberikan arahan serta memastikan kebutuhan karyawan terpenuhi, baik dalam aspek operasional maupun non-operasional. PT Mikuni Indonesia namun keberhasilannya bergantung pada pemahaman karyawan terhadap pentingnya budaya operasional ini, konsistensi dalam penerapan, dan dukungan yang kuat dari pemimpin. Dengan mengatasi tantangan tersebut, PT Mikuni Indonesia dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif,
aktif dalam mendukung pencapaian target perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya atas tanggapan kasus PT Mikun Indonesia, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.